Start recording. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat datang kembali di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang dan Mogot. Nama saya Bernardi. Hari ini tanggal 5 Juni 2021. Mari kita bahas beberapa hal yang bisa berguna. Mungkin bisa berguna bagi tradingnya Bapak Ibu ya ini ya. Untuk tema kali ini, tema hari ini, kita akan bahas tentang aplikasi terbaru dari Jasa Utama Kapital Sekuritas. Dan ini yang semua bisa lihat ya tampilan layarnya, dan ini adalah tampilan layar untuk versi iOS. Jadi ceritanya Jasa Utama Kapital itu bikin aplikasi baru dengan tampilan yang baru untuk versi Android, untuk Android, iOS dan ya Android dan iOS saja sih. Yang webnya masih versi lama. Tapi dengan versi yang baru ini, dia itu yang versi yang lama tetap jalan ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, akan ada masa transisi. Jadi ada dua aplikasi ini sama-sama jalan, jadi bisa order buy sell dari dua aplikasi ini ya. Dan di sini kita akan membahas aplikasi yang terbaru, yang versi terbaru. Nah, untuk aplikasi yang versi terbaru ini, saya menemukan kalau bisa dibilang sih kenyamanan lah. Jadi ini adalah aplikasi yang baru dan aplikasi yang lama itu bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah aplikasi yang lama. Jadi di sini, nah ini adalah tampilan dari aplikasi yang lama ya. Kalau yang aplikasi yang baru itu seperti ini tampilannya. Nah, gitu. Dan tampilan pertamanya mungkin lebih fresh ya, tapi yang saya soroti itu bukan cuman itu, karena di aplikasi yang baru ini apa sih namanya, eh bisa landscape ya. Landscape-nya tampilannya tetap enak dilihat. Jadi ini saya lebih suka. Kenapa? Karena dengan tampilan landscape ini, tampilannya enak dilihat. Kemudian ini seperti ini tampilannya. Kemudian saya bisa bisa switch ke aplikasi lain dengan apa namanya? Dengan posisi landscape juga. Ya, ini tampilannya untuk yang iPad. Ini saya pakainya iPad. Untuk yang iPhone mungkin mungkin belum muncul ya, mungkin belum muncul. Kalau yang iPad eh mungkin apa mungkin cuma saya yang muncul. Oke lah. Tapi apapun itu ceritanya tampilannya mungkin kayaknya lagi nungguin jadwal lulus sensor dari si Apple sih. Untuk yang Android ada, tapi untuk yang Apple mungkin untuk iOS mungkin belum Bapak Ibu mungkin belum nemu di App Store ya, tapi tampilannya kayak tadi. Yang saya suka itu karena saya bisa switch dengan tampilan atau apa sih namanya, posisi landscape. Kemudian saya bisa pindah-pindah ke misalkan trading view, pindah-pindah ke kayak tadi itu saya buka apa sih namanya, notes. Nah, menyenangkan kan? Itu ceritanya. Oke, kita lanjutkan ya. Untuk yang pertama ini versi yang home, yang bagian home-nya itu tampilannya masih tetap ada apa sih namanya, kondisi marketnya. Jadi di sini ada open IHSG-nya open di berapa, high low close. Kemudian di sebelah kanan ini ada asing net buy net sell, saham naik ada 205, turun 299, kemudian volume, value, frekuensi. Di bawahnya ada USD, rupiah, Dow Jones dan kawan-kawannya. Kemudian ini yang menarik itu di sebelah atas. Ini saya gimana nunjukinnya ya? Oh, pakai mouse. Oh iya, nunjukin pakai mouse masih bisa. Di sebelah kanan ini mouse-nya masih bisa kelihatan ya harusnya ya. Untuk di sebelah kanan atas ini ada tanda apa sih namanya ya? Panah diagonal, itu bisa di tap. Kalau di tap dia munculnya jadi chart. Nah, gini. Jadi chartnya itu kalau di tab dia muncul sebagai chart, tapi chartnya itu kotak kecil ya. Makanya sebenarnya sih dengan adanya chart atau enggak itu kalau di versi yang iOS ini saya bisa tampilin sebelahan sama si trading view. Jadi saya bisa ngelihat misalkan chart lain, misalkan apa sih namanya, XAU, terus kemudian saya mau buka misalkan komposit
Oke. Nah, ini kayak gini ceritanya. Terus habis itu balik lagi ke si siapa namanya aplikasinya, dia nggak harus login lagi, nggak harus masukin pin lagi, ya, menyenangkan. Oke, ini ada mock nggak ya? Kayaknya nggak ada ya. Oke. Untuk kemudian ini bagian home-nya, kemudian newsnya masih kosong. Ini running thread, ya seperti biasa running thread itu adalah tempatnya yang saham-saham itu jalan itu ya, kalau ada transaksi. Kemudian ada stock transaction di sini, stock ranking maksudnya. Stock ranking ini bisa bisa top value, top volume, top gainer, top loser gitu ya. Nah, itu bisa tinggal, kalau sebelumnya sih kalau nggak salah agak susah ya, tapi kalau ini tampilannya lebih enak, tinggal tinggal kalau melihat tab gainer, lihat tabnya bagian top gainer, ini top loser, top value, top volume gitu ya. Kalau yang summary juga ini jadikan satu, jadi stock transaction ini ada stock ranking dan summary. Di sini kita bisa langsung pilih tanggalnya, misalkan tanggal kemarin tanggal 1 misalkan ya. Terus kemudian kita bisa pilih pilih sahamnya, ini di yang ini tanda apa namanya? Uh, kaca pembesar itu. Tombol searchnya ini bisa kita ketik, misalkan Telkom misalkan. Nah, dia muncul. Tuh kayak gitu tampilannya, jadi average-nya berapa, total value, total volume, frekuensi, kemudian bisa di scroll dia sampai lumayan jauh kalau nggak salah. Terus kemudian untuk broker transaction di sebelah kiri ini menunya broker transaction ini juga sama. Ada top value. Top value-nya ini bisa di tap, jadi dia bisa nampilin apa sih namanya? Option lain, top value, top volume, kemudian ada top frekuensi. Kemudian untuk yang broker summary, misalkan kita pengen tahu sekuritas apa sih, misalkan sekuritas itu apa sih tiba-tiba. Ya inilah, Akawis UPS. Nah, dia belinya apa aja sih di tanggal kemarin, misalkan tanggal 4. Nah, kok nggak muncul? Dan oke, nah ini dia muncul semua. Oke, gitulah kurang lebih. Terus untuk berikutnya ini ada yang bagian research, ini masih kosong lah ya, jadi masih belum diisi. Untuk bagian market di sini nampilkan Dow Jones, FTSE, DAX, Hong Kong dan kawan-kawan, tapi kita nggak bisa nambahin ya, kayaknya sih nggak bisa nambahin. Nggak bisa nambahin kita. Terus kemudian bagian finansial ini adalah laporan keuangan ya. Jadi di bagian atasnya ini AALI-nya ini kita bisa tap. Nanti kita bisa tap kemudian ganti saham yang lain, misalkan Pegas. Nah, gitu. Terus apa lagi ya? Bagian kalender ini adalah yang saya suka. Ini bagian kalender ini dia bisa menunjukkan corporate action. Jadi di sini misalkan tanggal 9 di corporate action ada dividen, ini maksudnya kum apa X ya? Kayaknya kum deh. Ya pasti kum lah, kalau X ngapain dikasih tanggalnya. kum kum dividen SMSM Tower gitu kan. Nah, ini saya suka karena dengan ngeklik tanggalnya kita bisa langsung tahu semua informasi lainnya. Jadi SSM, SBG, NRCA dan lain-lainnya itu ada di tanggal 8 Juni gitu kan, bisa di scroll. Itu cukup menarik bagian kalender. Kemudian bagian sektor ini memang masih kosong ya. Ini bisa ditambahin kalau misalkan Bapak Ibu mau lihat kan apa namanya, di bursa sekarang yang namanya sektor kan nggak cuman agri, basic industry, consumer finance itu malah udah nggak dipakai. Yang dipakai itu sekarang IDX basic, IDX BUMN 20, IDX energi, finance, IDX health kayak gitu-gitu. Nah, jadi sektornya jadi tambah banyak. Gitu ceritanya. Jadi kalau yang bagian sektor ini sih cuma nampilin misalkan IDX basic ini kan, nah ini plus minus berapa itu doang sih. Kalau yang ini sih saya nggak terlalu pakai. Untuk notation ini mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya-tanya kan, kalau di portofolio itu ada gambar loncengnya itu apa sih? Nah, itu notasi dari bursa. Notasi dari bursa itu yang menunjukkan kondisi fundamental emitennya ya. Jadi kalau di bagian notation ini kita klik, kita tap, ini akan muncul daftar-daftarnya. Ini kayak contohnya JSky ini, JSky notasinya L,
belum menyampaikan laporan keuangan. Nah, ini belum menyampaikan laporan keuangan kayak gitu. Jadi itulah notasinya. Untuk sementara itu sih tampilannya yang saya suka itu tadi apa tadi ya? Si stocks transaction, jadi bisa langsung lihat top value, top volume, top gainer, top loser. Kemudian untuk bagian kalender itu juga saya suka karena saya bisa lihat cum dividen apa aja, walaupun belum ada tampilannya juga berapa rupiah dividennya. Sebenarnya kalau ada rupiahnya mungkin lebih asik lagi ya. Mas ini salesnya YB tapi kok nge-review OLT-nya YB, ya nggak apa-apa is. Untuk bagian home-nya di sini ada beberapa icon news, running trade. Ini ikonnya maksudnya yang bagian menu bagian samping ya. Jadi di sini ada news, running trade, stock kayak tadi itu. Kita nggak terlalu banyak yang signifikan sih. Kita buka ke bagian menu account. Di bagian account ini, di menu account, jadi di bagian bawah itu ada menu account, order list, home, portfolio, watchlist. Kalau di aplikasi yang lama, Pak chart ada pertanyaan, Pak chartnya bisa save kalau udah ada analisa nggak? Oh nanti kita lihat ya. Kalau di aplikasi yang lama itu tombolnya itu nggak ada namanya. Jadi kalau misalkan ada yang nanya, Mas ini tombol, Mas kalau ini nyarinya di mana? Oh, saya bingung jelasinnya. Tombol bintang, tombol keranjang, tombol troli. Nah kalau yang ini sekarang ada namanya. Itu simple tapi sederhana tapi bermanfaat. Tombolnya dikasih nama. Jadi ada tombol account, order list, home, portfolio, sama watchlist. Kita lihat satu persatu ya. Kalau untuk tombol watchlist dulu, nah, tombol watchlist dulu. Ini mungkin saya agak sedikit ada perbedaan sama teman-teman. Mungkin ada yang mengalami kalau watchlistnya itu kadang suka hilang-hilang gitu kan. Duh batuk. Masalahnya saya tuh nggak pernah hilang-hilang ya. Kalau watchlistnya ini nggak hilang-hilang, orang ini aja diganti-ganti tuh nggak hilang. Oke, untuk watchlistnya ini standar lah ya. Watchlistnya tinggal ditambahin, kalau mau nambahin tinggal tap tombol plus, terus kemudian mau ketik sahamnya boleh, mau di scroll juga boleh. Kemudian kalau mau dihapus berarti tinggal edit, terus habis itu tinggal di diapain ya. Woi ini ngapusnya gimana? Saya lupa ngapusnya gimana ya, Mak. Sepertinya saya lupa ngapusnya gimana. Kita lewati. Jadi di watchlist, kemudian portofolio, ada home, order list. Kayaknya ngeblank, saya nggak tahu gimana cara ngapusnya. Ntar lah ya, kalau misalkan udah ketemu cara ngapusnya ntar kasih penjelasan di deskripsi. Nah, kemudian kita bisa tap tombol lagi, tap sahamnya. Ini contoh adikarya. Nah, si tampilannya ada yang fresh di sini karena di bagian atas itu ada chart intraday-nya. Oh, edit ya. Kok Bapak tahu? Tadi saya sudah mencet edit loh. edit terus gimana sih ini? Udahlah, nanti saja ya. Oke, kita buka misalkan yang adikarya. Yang menarik itu memang di bagian atas ini ada chart intraday-nya. Chart intraday-nya ini bisa kita lihat, ini yang 1 menit, 5 menit, 15 menit, 30, 60, 1 day, weekly, monthly. Oke. Di bagian bawahnya tetap ada open, high, low, close volume. Volumenya enggak. Average, open, high, low, lastnya mana? Lastnya di atas. Lastnya itu paling atas. Ini notifikasinya nutupi ya. Misi paket, mana paket? Oh nggak ada, bukan sini. Jadi di bagian atas itu ada informasi harga dan dia itu naik turun berapa rupiah, berapa persen gitu ya. Terus kemudian di bagian bawahnya ini ada, ini dengan kalau misalkan Bapak Ibu perhatikan bagian kanan bawah itu trade off ya. Jadi kalau trade off itu artinya fungsi trade-nya mati gitu. Nah, kemudian ini kita bahas dulu. Ini ada bid overnya. Bid overnya ini biasa 10 lantai. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
ya 10 lantai, 10 lantai bid, 10 lantai over. Kemudian di sebelah kiri dari bid over ini yang Q, ini artinya orang yang antri, berapa orang, berapa orderan. Lotnya ini berapa lot, satuannya lot, sama aja. Ini yang over juga sama. Ini ada Fnet ya, foreign net. Jadi net buy-nya berapa, nanti kalau net sell berarti asingnya net sell, berarti ini tulisannya merah ya. Nah, terus kemudian bagian bawah di sini ada price, ada buy lot sama sell lot. Ini artinya adalah ini kalau maksudnya dibacanya gini, di harga 1035 yang transaksi yang dan di over itu ada 99 lot, yang di bid 0 gitu. 1030 yang dan di over tuh 2500. Saya ngantuk ya. Terus habis itu apalagi ya, ini buyer seller, ini net buy net, ini bukan net sih, ini top buyer sama top seller. Top buyernya BK tapi bukan net ya, jadi belum net. Kemudian apalagi ya yang, oh ya, ini trade-nya bisa saya tap jadinya trade on. Jadi sebelumnya kalau misalkan dari trade off ke trade on itu nanti akan minta pin ya. Jadi berhubung saya udah masukin pin, nah itulah enaknya aplikasi yang baru tuh, saya pindah-pindah aplikasi itu nggak perlu masukin pin sama passwordnya lagi ya. Itu ceritanya begitu. Jadi saya masukin pindah sini, ya udah enak sekarang. Jadi saya bisa trading pakai iPad. Jadi di sini ada aplikasi Trading View. Di chartnya nanti juga ada, di JUC-nya juga ada Trading View-nya sih. Tampilannya landscape. Kemudian untuk pasang buy sell-nya tinggal dari sininya juga. Oke, kita bahas yang lain dulu ya. Ini home dulu, kemudian ini bagian portofolio. Oke. Dari portofolionya ini tampilannya bisa macam-macam ya. Jadi ada 3 macam tepatnya. Tapi saya bahas dulu. Untuk portofolio ini paling atas biasa ini cash. Ini posisi cash artinya cash T plus 0 ya. Jadi jangan Bapak Ibu jangan salah dengan cash T plus 2. Cash T plus 0 itu artinya cash pada saat hari ini. Jadi T plus 2 itu setelah ada penjualan atau pembelian. Kemudian di sini ada rasio. Rasio itu artinya kalau kita pakai limit, kita pakai utang, berarti ntar rasionya warnanya merah. Kalau hijau ini berarti masih pakai cash. Nih di sini sebelah kanan ini limitnya 65 juta sekian. Nah ini total invested artinya ini equity. Nah, kemudian stock value ini jumlah sahamnya kalau dirupiahkan. Ini unrealized profit and loss, sebelah kanannya lagi ini profit and loss dari persentase. Dan di bagian bawah ini salah. Dan di bagian bawah ini apa sih namanya ini? Yang outstanding. Nah, outstanding ini maksudnya kalau gunanya kalau misalkan positif berarti kita bisa withdraw dananya. Kalau misalkan negatif berarti itu lagi kondisi pakai utang kayak gitu, kurang lebih begitu. Dan untuk beberapa bapak ibu yang punya akun lebih dari satu, bagian portofolio di bawah ini ada angka ini 7507, ini maksudnya akun yang saya gunakan. Nanti di sini akan muncul, kalau di tab nanti akan muncul pilihan lain ya, kalau misalkan lebih dari satu akun ya rekeningnya gitu. Kemudian ini bagian portofolio seperti biasa, kalau kita klik atau tap sahamnya, kita bisa langsung dibawa ke bagian buy sell. Kemudian kita bisa back dulu, terus bagian home, oke, sudah. Bagian account dulu ya, di bagian account ini ada self list. Ini kita bisa pilih kalau di handphone di versi sebelumnya itu kan di mobile itu nggak ada self list ya. Self list itu maksudnya kita udah pernah buy atau sell apa aja, dan kebetulan ini si Dekik kemarin yang kena cut loss di 67 hilangnya 229.800. Terus kemudian di self list ini masih gross ya, jadi hitungannya masih gross. Kemudian si siapa namanya IPO. Oke. Di IPO ini kita akan dibawa ke
apa website namanya aipo.co.id. Cuman ini yang jadi apa namanya? Yang jadi permasalahan dari siapa namanya? Aplikasi di iOS, karena ternyata si iOS itu nggak mau ketika kita mencet IPO dia itu membuka yang IPO apa yang register ya saya lupa, pokoknya ketika ngeklik link terus dia buka Safari ya itu si Apple-nya nggak mau. Untuk bagian ini komplain, suggestion, or request juga masih tetap sama di bagian account, komplain, suggestion. Kemudian kalau ada yang nanya, Bapak Ibu bedanya apa komplain sama suggestion? Kalau komplain itu artinya Bapak Ibu ada yang kecewa terus habis itu disampaikan, tapi sebaiknya sih sampaikan ke saya dulu. Suggestion itu kalau request apa atau misalkan minta open auto order semacam itu atau ganti rekening atau mungkin apalah gitu lewat suggestion. Tapi kalau komplain ke saya dulu aja nggak apa-apa ya. Terus kemudian untuk help dan support. Jadi di sini kalau Bapak Ibu bingung mau menghubungi siapa di kantor pusat, ini bisa ke menu account terus help or support. Di sini ada Telegramnya si helpdesk. Jadi ada 3 helpdesk, YP1, 2, 3. Kemudian customer support ini nomornya, kemudian IT helpdesknya juga ada nomor teleponnya, tinggal diklik, tinggal di tap terus kemudian bisa di telepon ya. Terus kemudian bagian setting. Nah, ini bagian setting. Di bagian setting ini mungkin ada pilihan font size, ada pilihan tema gelap terang, tapi saya lebih suka yang gelap. Kalau terang itu suka silau di mata. Kemudian untuk ganti PIN, ganti password, untuk sign out. Nah, di bagian atas ini ada stack, grid, sama list. Ini untuk merubah bagian portofolionya. Jadi kalau yang stack bentuk portofolionya, mari kita lihat. Salah. Ini setting stack terus habis itu di save dulu. Save terus kita lihat. Nah, ini tampilan portofolionya seperti ini. Di sini kita bisa lihat di sini ada Arto, nih harga Arto berapa rupiah, harga lastnya berapa, profit lossnya berapa, dari persentase berapa. Kemudian kita ganti ke grid. Nah, kita ganti ke grid, save bagian portofolio. Nah, jadinya kayak gini. Kemudian mungkin ini informasinya lebih banyak ya, dari average, habis itu harga last, habis itu rupiahnya berapa, profit loss, persentase, sama jumlah lot. Kemudian tapi kalau saya lebih suka yang list gitu. Nah, jadi saya lebih suka yang list. Mungkin Bapak Ibu juga lebih suka yang list kali ya. Nah, untuk di sini itu ada setting untuk ngerubah font. Jadi fontnya itu bisa kecil, bisa gede. Cuman kayaknya ini nggak terlalu ngefek ya. Soalnya gedenya itu cuma 20 pixel, kecilnya 412. Jadi gedenya kurang gede mungkin. Tapi ya semoga saja sih bisa cukup lah ya. Nah, untuk di bagian order list, bagian account tadi udah cuma itu tok. Bagian order list, tadi fontnya udah. Bagian order list, di bagian order list ini ada hal yang menarik karena semua order itu masuk jadi satu dan dipisahkan oleh tab yang di bagian atas ini. Jadi ada regular, lead, GTC, trailing stop, bracket, dan yuk nabung saham ya. Yang reguler ini kalau misalkan Bapak Ibu buy sell biasa ya pakai yang kalau misalkan buy sell biasa itu ya biasa. Kalau LIT itu kan maksudnya pakai yang auto order, limit if touch. Nah, ini seperti yang Bapak Ibu lihat, ini ordernya ini semua saya udah masukin. Jadi yang ada di portofolio itu semua dijagain pakai auto order. Wah, ITMG udah terbang nih, belum kebeli ya, sayang sekali. UNTR, coba kita lihat sekilas. ITMG kayaknya udah terbang ya kemarin. Oh iya bener udah terbang. Inside bar. Tapi kalau pakai ini saya, nah, inside bar. Oke, sip. Kita balik lagi dulu sebentar. Nah, kemudian untuk GTC, trailing stop, bracket, yuk nabung saham, jadi dipisahkan dari si tab-tabnya ini. Itu oke, silahkan monggo izin live.
Terus kemudian di bagian home kita balik lagi ke bagian home, kayaknya udah nggak ada yang dijelaskan lagi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian buy sell-nya. Jadi bagaimana untuk buy sell-nya sih? Sebenarnya itu kan di sebelah kanan ini kan ada tombol apa sih namanya ini? Yang kaca pembesar ya. Nah, kok tombol kaca pembesar ini kita bisa tap. Terus kemudian kita pilih dulu sahamnya. Pilih dulu sahamnya itu apa? Misalkan ITMG. Setelah pilih sahamnya, di tab sahamnya, kemudian muncul order booknya, kemudian kalau mau langsung beli jual, ini trade-nya ini diubah jadi trade on aja dulu. Jadi trade on kita bisa tampilkan tombol buy sell-nya, kita tinggal pilih kalau mau max cash tinggal tap aja. Jadi ini ada dua tombol, max cash dengan max limit. Jadi kita bisa tap tombol max cash. Kemudian kalau mau pakai limit all in itu ya, max limit itu kita bisa tap juga. Di sini kita bisa tahu informasi berapa cash yang kita punya, berapa limit yang kita punya, harganya ini kita bisa tap di order booknya. Jadi order booknya kita bisa tap, nanti dia kasih tanda di sekitarnya ada kotak kuning gitu ya. Jadi kita bisa tap di order book harganya, kemudian lotnya kita juga bisa atur sendiri mau berapa. Tapi kalau misalkan mau rupiahnya juga kita bisa tulis sendiri rupiahnya, misalkan 5 juta. Nah 5 juta dapatnya 3 lot kayak gitu ya. Terus di sini ada satu tombol kecil di bagian reguler ini. Nah bagian reguler ini kita bisa tap. Kalau kita tap muncul pilihan lainnya. Jadi kayak auto order yang GTC, LIT yang simple sama yang advance itu dipisah sekarang, jadi lebih gampang, bisa langsung klik aja LIT advance gitu kan. Trailing stop, bracket order, nabung saham itu ya. Nah, sebenarnya sih oke, misalkan bracket order. Nah, di bracket order kita bisa langsung seperti biasa sih. Di aplikasi yang lama bracket order ini kita bisa buy, tapi untuk bracket order ini pilihannya buy break dengan, kalau misalkan mau beli di bawah pakainya sama dengan, misalkan harganya sekarang itu kan 14.100 ya, kita mau beli di harga bawah, misalkan harga 13.000. Nah kita masukin aja 13.000, kemudian itu maksudnya order price, jadi kita bisa samain cut lossnya misalkan di 12.500 misalkan. Nah, oke, kita masukin lagi 12.500, kemudian take profit di harga atas 15.000 misalkan. Oke, kita selesai, pencet order. Nah ini ada konfirmasi tinggal klik send order. Setelah send order di tab, nanti akan ada konfirmasi lagi order bracket order send, ordernya send lah intinya. Ketika udah send, nanti akan masuk di bagian akan masuk di bagian order list, terus bagian bracket. Nah sekarang ada ini, enak kan dipisah. Kalau mau di tab sekarang udah, misalkan mau di tab ya, udah ada selektornya, jadi kita yakin itu nggak salah tab. Jadi bisa langsung di withdraw atau di cancel. Kita kasih withdraw atau cancel, apa bedanya? Kita withdraw. Nah kemudian untuk kita cari lagi sahamnya, misalkan Adikarya lah ya. Terus kemudian trade off-nya diganti trade on. Nah ini regulernya nanti ada trailing stopnya sama aja. Di sini ada ini triggernya, buy sell-nya bisa dipilih, kemudian price difference-nya bisa diatur berapa rupiah. Terus kemudian apalagi ya, expiry date-nya bisa diatur juga. Ini juga lebih enak, jadi tinggal di swipe gitu aja sih. Terus untuk apalagi, terus kemudian LIT advance-nya, nah ini LIT advance itu maksudnya apa bedanya LIT dengan GTC? Oke. LIT itu gini, LIT itu ini
saya kasih penjelasan kurang lebih gini ya. Yang pertama, ini kan LIT. LIT itu kalau singkatannya itu limit if touch. Kalau GTC itu good until cancel. Berarti artinya yang GTC ini dia itu akan pasang order terus sampai di cancel. Kalau yang LIT dia itu akan pasang order kalau persyaratannya terpenuhi. Jadi bedanya di situ ya. Kalau GTC itu dia akan pasang order terus. Dari pagi dia akan pasang order terus, atau di jam yang sudah ditentukan dia akan pasang order setiap hari sampai dengan tanggal sampai dengan tanggal expirednya kapan atau sampai di cancel. Nah, kalau yang LIT itu dia akan pasang order kalau kondisi marketnya sudah terpenuhi. Kalau misalkan kondisi marketnya belum terpenuhi ya dia nggak akan pasang order. Jadi di bagian ini order list kemudian LIT. Nah, di bagian LIT ini ordernya ini akan standby. Status working ini maksudnya adalah standby. Jadi mesinnya atau komputernya, servernya itu dia akan standby nungguin sampai harganya, contoh ini bagian atas. Ini ada sell Arto 2 lot triggernya 11475. Jadi kalau misalkan Artonya harganya turun ke bawah 11475, coba kita lihat Arto. Nah, kemudian 11475 itu ada di nih. Jadi ini kan ceritanya kan si Arto ini kan saya bikin sell kalau harganya turun ke bawah lebih kecil sama dengan 11475 ya. Nah, ceritanya si 11475 itu persis di bawah low yang ini. Jadi kalau si Arto harganya turun ke bawah sini, saya suruh mesinnya untuk sell. Nah, jadi mesin itu akan standby nungguin sampai harganya itu turun ke bawah 11500 ke 11475 itu maksudnya. Turun ke 11475 dia akan eksekusi sell. Tapi kalau nggak turun ke bawah 11475 ya dia akan standby. Itu sebabnya di portofolio juga masih ada si saham Arto ini gitu ceritanya. Tapi kalau GTC dia akan pasang buy atau pasang sell terus setiap hari sampai dengan tanggal expirednya atau sampai kita cancel ordernya gitu. Nah, berikutnya paling gampang itu tadi ngelihat dari sini sih. Oke, ini kok ini AGRS ya? Oke, kemudian ini yang reguler. Nah, LIT-nya itu ada dua, simple sama advance. Kalau yang simple itu cuman ada kayak from price to price kayak gini ya. Tapi kalau yang LIT yang advance dia itu ada triggernya. Triggernya ini maksudnya kita mau suruh dia itu beli atau jual. Misalkan beli kalau harganya naik ke atas sekian, jual kalau harganya turun ke bawah sekian. Nah, itu kalau yang advance tuh kayak gitu. Kemudian untuk yang trailing stop itu kalau misalkan kita udah profit, posisinya misalkan kita cari dari portofolio. Misalkan kita balik ke portofolio, di sini yang paling profit itu BEX. Oke lah, anggap aja BEX. BEX kita pasang misalkan trailing stopnya itu ini kan BEX kan tutup di 95 ya. Kita mau pasang jual kalau misalkan harganya turun 3 rupiah misalkan. Kita tinggal tulis angka 3 di price difference, dan di sebelah kanan ini akan otomatis initial stop price berubah ke angka 92, yang artinya kalau misalkan harganya turun dari 95 ke 92, mesinnya akan pasang sell gitu. Tapi kalau misalkan besok dari 95 naik ke 96, otomatis initial stop price juga akan naik ke 93. Jadi selisih 3 rupiah dari harga lastnya. Itu dia akan standby terus sampai dengan tanggal expired date-nya. Dan kalau misalkan sudah turun 3 rupiah gitu, dia baru akan jual. Itu untuk trailing stop gitu.
Nah, mari kita lihat bagian chartnya. Di mana sih? Misalkan kita buka aplikasi, kita buka sahamnya. Kemudian di sebelah kanan atas itu ada tombol panah diagonal. Di sini kalau kita tap, dia akan muncul kotak isinya chart. Nah, kotak isinya chart ini tadi ganti sahamnya gimana? Oke, ganti sahamnya gimana ya? Kalau tanya ganti sahamnya gimana, ganti sahamnya dulu baru ngelihat chartnya. Ganti sahamnya itu ada di bagian bawah. Jadi di bagian bawah ini kan ada tulisan back, terus ada panahnya ya. Ya itu bisa di tap back. Nah, bisa di tap, kemudian kita ganti sahamnya, misalkan Telkom. Kita ganti saham Telkom, kemudian kita tap lagi. Nah, kayak gitu. Ini akan berguna untuk Bapak Ibu yang nggak ada aplikasi TradingView gitu kan di gadgetnya. Karena yang ini tuh real time. Chart yang di sini tuh real time. Kalau yang versi gratisan itu kan, nah yang di sini ini kan sebelah kanan, di sebelah kiri atas ini kan ada tulisan D. D ini maksudnya delay, data delay. Itu kalau yang mau langganan ya berarti harus langganan maksudnya. Jadi kalau mau real time berarti harus langganan. Tapi kalau yang di aplikasi ini, nah itu real time, chartnya real time. Jadi kita bisa buka time frame-nya, time frame 5 menit, 15 menit itu real time dia. Itu. Nah, ada pertanyaan Bapak Ibu? Untuk nambahin, kalau saya sih biasanya pakai daily aja ya. Daily terus kemudian tambahin indikatornya saya pakai Bollinger Bands, kemudian ini Bollinger Bands, kemudian indikatornya tambahin lagi MACD itu saya lupa kalau di trading anggap aja ini MACD lah ya. Kemudian saya tambahin lagi stokastiknya saya tambahin, kemudian di sini periodenya diganti, saya pakai periode 533. Oke. Kemudian di sini MACD-nya itu pakainya histogram. Salah. Histogram itu saya pakainya kolom. Nah, histogramnya diganti kolom. Nah, jadi kayak gini. Kemudian histogram lagi. Kolomnya ini warnanya saya ganti. Saya pernah punya yang warnanya merah hijau itu di mana ya, saya lupa. Nanti bisa dilihat lagi. Oke, nah beginilah ceritanya. Jadi saya tampilannya settingannya kayak gini, terus tinggal di save. Jadi di save. Ini udah ada nama saya nih. Kapan saya nambahin ya? Save, terus kemudian kasih nama apalah, tes. Remember interval. Save. Oke. Jadi kalau misalkan, nah ini kan template-nya kalau di TeamViewer lagi, TradingView. Nah, kalau di TradingView yang versi aplikasi yang tadi, ini kan udah datanya delay, terus dia itu udah delay, terus dia itu template-nya itu cuman mana template. Nah, nih. Load template-nya itu cuman satu gitu. Jadi template-nya itu cuman satu dan datanya delay, template-nya itu cuman satu, nggak bisa nambahin. Terus apalagi ya? Kalau misalkan tapi memang tampilannya lebih gede sih gambarnya. Tapi karena saya tampaknya time frame daily jadi nggak terlalu bermasalah. Dan di sini kalau yang di aplikasi nah ini ada yang bertanya, MACD itu nggak berwarna seperti defaultnya ya? Nah sebenarnya ada, cuman saya lupa namanya apa ya. Coba saya lihat lagi. Ini MACD-nya itu apa ya namanya ya? Nah, MACD ini saya pakai MACD yang mana ya? Jadi histogramnya itu ada warnanya. Saya lupa.
Nanti Bapak Ibu bisa search sendiri ya. Jadi ini tuh indikatornya itu sebenarnya itu ada banyak sekali. Ini indikator jadi moving coba moving moving average eh, MACD itu singkatan dari apa sih? Moving average channel apa ya? Kok channel sih? Kayak bukan deh. Ya itulah, MACD aja dulu lah supaya lebih gampang. Coba kita buka. Duh, kok jadi ini? Kalau mau pindahin move to existing pen above. Wah, malah jadi satu. Dodol. Ini tadi tambahin MACD. Nah, ini setting. Iya, settingnya kenapa nggak ada warnanya ya? Trading view bayar lagi untuk market live. Iya ya bener. Oh iya, convergen divergen. Cobalah nanti Bapak Ibu cari sendiri lah ya. Ini kalau yang punya saya sama aja. Punya saya juga nggak ada warnanya ternyata. Begitu. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Bisa digaris-garis? Bisa digaris-garis, bisa. Ini garisannya ini di sini horizontal. Ini garisannya. Cuman saya biasanya pakainya yang snap to price. Oke. Nah, bisa digaris, save. Save-nya nggak usah lah, nanti juga udah save sendiri. Kayaknya sih save sendiri ya. Coba dicoba dulu ya. Oke, ini settingannya saya nggak terlalu sering ganti-ganti settingannya sih. Tak biarin aja. Oh, paling gridnya tak matiin. Gridnya ini oh udah ding, udah mati gridnya ya. Kenapa masih ada? Wah, abaikan sajalah. Nah, kalau mau di save, nih save, tinggal klik save, save image. Atau kalau mau di capture langsung. Enaknya di sini sih tulisannya nggak ada namanya. Cuman publish on trading view. Ini nggak ada namanya kalau nggak salah ya. Iya, nggak ada namanya. Kalau mau langsung di tweet juga bisa. Nah, langsung ke Twitter. Oke. Bisa pakai Vibo. Iya. Iya kan bisa kan? Bisa pakai Vibo. Di sini Vibo lah. Mana sih Vibo? Fibonacci mana ya? Fibonacci ya, ini ada di draw-nya. Di bagian draw ada Fibonacci. Saya nggak terlalu sering gambar-gambar pakai indikator macam-macam. Jadi cuman pakai gini tok, tampilan kayak gini, selesai, udah. Jadi kayak misalkan contoh apa ya? Kayak tadi TMG kan, TMG. Nah, TMG template. Nah, kalau gini kan kelihatan, ada inside bar. Posisi stokastik di area oversold. MACD lagi uptrend kayak gitu-gitu. Udah gitu doang. Terus kalau misalkan mau lihat yang versi gedenya ya tinggal ganti ke aplikasi trading view yang di iOS itu. Nah, begitulah ceritanya. Jadi yang saya suka kenapa di aplikasi yang baru ini dia itu bisa ganti-ganti, nggak perlu masukin pin password lagi. Kemudian versi landscape-nya juga lebih enak. Jadi di bagian kiri ini ada menu-menunya. Jadi bagian kanan ini juga langsung nggak merusak penampilan secara keseluruhan ya. Di portofolio juga lebih enak gambarnya. Tampilannya kayak gini ya. Kalau misalkan mau sell tinggal swipe. Oh iya, saya belum cerita ya. Ini bisa di swipe loh. Portofolio ini kalau swipe ke kiri muncul sell, swipe ke kanan muncul buy. Kalau misalkan di stock transaction top volume bisa nggak? Oh nggak bisa. Kirain bisa juga dari sini.
Begitu. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait dengan aplikasi yang baru, Bapak Ibu? Kalau misalkan mau bertanya sih, dipersilahkan dulu. Saya dikasih ada pesan sponsor untuk menjelaskan ini. Kalau untuk yang trading view, untuk yang order LIT, kalau misalkan ini LIT, nah jadi kalau saya mau pasang order ya, kalau saya pasang order itu saya pakai komputer, masih pasang order saya masih pakai komputer karena di situ ada Excel. Sebenarnya sih di Excelnya juga bisa dimasukin ke sini, cuman kan ngetiknya jadi kurang leluasa. Kalau komputer kan bisa pakai mouse sama keyboard, jadi bisa lebih leluasa kontrol apa namanya copy paste, terus gerak-gerak kayak pakai mouse-nya juga lebih leluasa gitu. Ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Di Android nggak bisa dibikin landscape. Oh, nggak bisa ya. Saya nggak tahu kalau di Android nggak bisa dibikin landscape. Kebetulan sih di iOS-nya ini dibikin landscape, jadi enak. Iya ya, di Android nggak bisa landscape ya. Tapi kan Android kan udah kecil, Pak. Handphonenya kan lebarnya juga lumayan apa? Nggak terlalu lebar. Kalau di tablet itu kan bisa lebih. Ada recordnya. Setiap satu kami bikin recordnya. Kemudian apalagi ya? Udah ya. Ada yang mau ditanyakan lagi terkait dengan aplikasinya? Silahkan di download yang Android di Play Store ada. Kalau di iOS-nya mungkin nanti nunggu briefing lagi saya. Saya yang di iOS ini tiba-tiba ada aja. Wah, nggak ding. Ada lagi yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Nah, 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 nah. Tablet Huawei. Aduh, nah ini yang saya nggak tahu. Tablet ada nggak yang seperti? Kayaknya sih harusnya ada ya. Kayaknya ada. Kayaknya ya. Saya juga nggak tahu. Tapi aplikasi yang baru ini dia itu bikinnya satu, maksudnya satu itu satu macam, tapi bisa di iOS sama Android kayak gitu. Yang enaknya ya kalau sebenarnya sih yang saya tunggu itu cuman ketika dia buka aplikasi itu nggak perlu masukin pin password aja. Itu yang saya tunggu-tunggu tuh sebenarnya itu. Karena kalau di iOS ini saya bisa buy sell sambil buka misalkan trading view, sambil buka misalkan di sebelah ini ada chattingannya gitu, misalkan ada chattingannya gitu. Enaknya sih di situ. Mungkin buka apa lagi, mungkin sambil nyetel musik gitu kan. Balik lagi ke aplikasi jauh sih buka. Oke, ini ada pertanyaan. Kalau pasang order LIT, bentar, kurang atas lagi pertanyaannya. Apa dua-duanya harus terinstall? Enggak sih, salah satu aja nggak apa-apa. Tapi aplikasinya itu dua-duanya bisa dipakai buat trading. Karena ada juga nasabah-nasabah yang masih terbiasa dengan aplikasi yang lama, jadi nggak langsung dimatikan gitu. Jadi supaya ada transisinya. Aplikasi yang baru nantinya akan jadi aplikasi utama, cuman belum sekarang. Jadi masih diperkenalkan dulu. Gitu. Kenapa bikin aplikasi baru ya? Biar up to date aja sih. Sekalian buat ngabisin duit aja. Wah, sombong ya. Oke, berarti sekarang di iOS masih versi lama. Iya sih, masih versi lama, tapi nggak lama lagi lah harusnya. Begitu. Kalau sudah pasang order LIT mau diamen, apakah bisa langsung amen di order reguler? Reguler. Kalau jadi gini, kalau LIT belum tersentuh, ordernya itu belum terkirim ke bursa, masih di server, itu masih di kolom LIT. Tapi kalau udah masuk ke bursa itu pasti LIT-nya juga udah hilang. Jadi contoh gini, ini di order list ya. Di LIT ini kita bisa filter. Jadi di sebelah kanan bawah, di sebelah kanannya nomor nomor ID itu ada apa sih namanya? Tombol buat memfilter. Nah, ini filternya kita buat yang working kita ganti jadi all. Nah, habis itu tap tombol filternya. Nah, ini akan muncul order-order yang sudah pernah dibuat. Ini ada yang send nih, buy adro, send, sell adro, cancel. Kok cancel ya? Kok cancel sih? Adaro saya apa kabar? Oh, bukan cancel. Eh, waktu itu Adaro kan gap up. Nah, waktu itu order Adaronya gap up apa?
waktu itu udah order, ada row-nya kondisinya gap up, kemudian nggak dapat barangnya, ya sudah, habis itu sell-nya saya cancel. Ini kayak Arto, buy-nya udah send, udah dapat barangnya, sell-nya lagi working, kayak gitu. Astra juga sama, gap up, nggak dapat barangnya, ya udah saya cancel. Kalau misalkan mau diamen, tinggal klik orderannya, terus klik orderannya, terus habis itu klik amen. Nanti akan apa sih namanya, muncul jendela kayak gini. Udah tinggal diatur aja mau diamen, terus klik tombol amen ya gitu. Dan kita juga bisa ketika mencet tombol apa namanya, ini sebenarnya hal yang menurut saya sederhana tapi berguna. Jadi ketika kita mau amen ya, terus kita lupa tadi amen ke harga berapa ya, atau mungkin oh iya cut lossnya di harga berapa ya, nah itu kita bisa ngelihat chartnya. Jadi kita ngelihat chartnya, kita bisa ngelihat harganya berapa sih. Nah ini pakai kayak ginian nih, mana sih horizontal ray. Nah ini harganya berapa sih? Oh ini 1470 John. Nah gitu kan ceritanya. Nah, snap to price. Oke. Nah, kita misalkan lupa, cut lossnya berapa sih? 1480. Oh, 1480. Oke, di bawah 1480 cut loss. Terus back, gantilah di sini di 1480 kayak gitu. Itu menurut saya sederhana tapi berguna. Jadi ketika kita pasang order, kita lupa mau pasang order harga berapa, di situ ada chartnya. Itu bagus sekali. Oke, pertanyaan berikutnya, aplikasi download baru atau update yang sudah ada? Download baru. Jadi nanti ada dua aplikasi. Ada dua aplikasi. Kalau ini notifikasi untuk trader yang tertrigger atau untuk order yang tertrigger itu lagi on working. Jadi next update-nya nanti ada notifikasinya. Untuk sementara sih rules-nya ini disamain dulu sama rules yang lama. Jadi working flow-nya mereka alur kerjanya mereka itu mereka bikin desain yang baru, mereka nambahin beberapa fitur yang nggak merubah rules dari yang aplikasi yang lama, terus kemudian diterapkan kayak gitu sih. Untuk kayak yang sebelumnya kan belum ada kan notifikasi untuk trader trade order LIT yang tertrigger kan belum ada. Nah, kedepannya nanti akan diadakan juga, lagi on progress. Iya, jadi maksudnya berjalan barengan ya, aplikasi lama dan baru. Iya. Jadi jalan bareng nanti. Jadi dia bisa buka aplikasi bisa trading atau transaksi pakai aplikasi lama, bisa trading atau transaksi pakai aplikasi yang baru. Tapi nggak bisa dua-duanya jalan bareng. Maksudnya saya lagi login yang lama dan login yang baru. Misalkan di handphone yang satu login yang lama, handphone yang satu login yang baru, nggak. Pasti akan salah satu akan langsung log out. Tapi dua-duanya bisa transaksi dari yang lama, dan aplikasi yang baru itu bisa dipakai buat transaksi. Trailing stop dibuat bisa pakai presentasi. Hah? Maksudnya gimana? Oh, pakai persentase, presentasi. Persentase. Kenapa nggak ada persentase? Karena ini coba ya, ini coba DGNS. Kenapa nggak ada persentase di sini? Nah, karena kalau persentase itu nanti apa sih namanya, pemahaman antar orang itu bisa beda. Dibulatkan ke atas dan dibulatkan ke bawah itu orang bisa beda-beda, dan nanti itu bisa ngototnya bisa jadi harusnya kan dibulatkan ke atas, nanti ada orang lagi harusnya itu dibulatkan ke bawah. Nah, berhubung sudah pernah mengalami kejadian seperti itu, makanya sebaiknya dipakailah yang price different aja gitu ceritanya. Oke, kalau di PC berarti harus install baru lagi. Enggak, kalau yang PC itu nggak berubah. Aplikasi yang PC itu nggak berubah. Ini tetap mobilenya aja. Jadi ada aplikasi mobile yang baru, versi baru yang seperti yang Bapak Ibu lihat ini, sama versi lama yang sebelumnya juga udah ada. Gitu. Kalau saham baru mau dibeli, apakah bisa pasang TP dan CL? Nah, jawabannya bisa. Pakai trading, pakai auto order LIT. Jadi, misalnya itu tadi saya udah punya ITMG belum sih? Oke, belum pernah. Saya belum punya ITMG. Oke, sekarang kita buka ITMG. Kita buka ITMG, kemudian
Oke, kemudian nah, di sini akan kelihatan bahwa saya mau berapa ya. Oke, sip. Kemudian saya tambahin untuk belinya. Belinya itu buy freak 14175. Kemudian cut lossnya itu saya pakai di sini. Oke. 14175 13850. Kita mau pasang ITMG, kita cari dulu stoknya ITMG. Kemudian kita pasang di LIT. LIT pakai yang advance. Kita sekarang harga di 1400. Kita mau beli kalau harganya di atas 14175 ya. Agak lupa ngintip dulu. Oh ya, benar 14175. Kita mau beli kalau harganya naik ke atas 14175, berarti kita pakai lebih besar atau sama dengan 14175 atau langsung ke 14200 juga nggak apa-apa. Jadi trigger price-nya itu 14200. Order price-nya itu juga disamain 14200. Kemudian kita mau beli katakanlah 3 lot misalkan. Udah tinggal klik buy, konfirmasi, send order, yes. Oke, order limit if out, send. Ada telegram. Kemudian Bu, telegramnya nanti ya. Terus kemudian untuk cut loss. Oke, untuk cut loss kemudian tadi saya pengen cut loss kalau harganya di bawah 13850. Oke, cut loss di bawah tuh kan transisinya enak, nggak perlu masukin 1350 di bawah 13850 berarti 13825. Order price-nya juga 13825. Jadi tadi pindah-pindah aplikasi itu nggak pakai masukin password pin lagi. Ini ketik sell, send order, dan kemudian mau pasang take profit. Take profitnya itu ada di misalkan take profitnya ada di atas sini misalkan. Ini ada di 15700. 15700 berarti pasang trigger untuk sell di 15700. Ini order price-nya juga sama 15700. Kemudian kita tap sell, send order, dan jadi di order list-nya nanti akan tadi kan ITMG ya. Mana tadi cancel. ITMG itu tadi nah ini. Nih, ini ada yang bawah ya. Yang atas saya udah pernah bikin soalnya. Yang bawah. Jadi TMG ini buy 3 lot kalau harga 14200. Oh sama nih. Ini TMG sell 13825. Ini take profitnya di atas 157. Jadi itu ya. Jadi kalau misalkan kita belum punya barangnya, kita mau pasang buy TP dan cut loss dalam satu order itu bisa apa enggak? Jawabannya bisa. Oke, kita withdraw lagi. Karena di atas saya sudah pernah bikin withdraw, ini juga withdraw. Oke, sip. Kemudian pertanyaan berikutnya, saya boleh minta linknya untuk download app untuk tablet. Wah itu download linknya saya lupa taruh di mana. Untuk Windows laptop ada yang baru, Windows nggak ada sih. Di Windows itu yang desktop itu atau laptop itu nggak ada yang baru, biasa aja. Ada alert untuk break harga. Kalau alertnya itu ada di desktop, tapi kalau untuk yang di mobile itu nggak ada alert. Kenapa nggak ada alert? Karena dia itu nggak boleh standby terus. Misalkan ya kita lagi nggak buka aplikasinya, terus dia itu tiba-tiba ada alert ini harga sekian, Ali naik harga sekian misalkan. Nah itu dia nggak boleh standby di background terus. Jadi itulah sebabnya kenapa nggak ada alertnya. Tapi kalau di desktop ada alertnya. Kemudian order price difference itu untuk apa? Order price difference itu pasti ada di itu ya, apa namanya? Trailing stop ya. Trailing stop coba nih. Trailing stop. Nah ini trailing stop ini ada order price difference. Maksudnya itu gini, ketika misalkan ya ini SIMP, kemudian misalkan saya punya barang
Kemudian saya pengen otomatis sell kalau harganya turun ke bawah 500. Dari 500 dari 530, ini lastnya 530. Dari 530 ke 500 itu kan selisihnya 30 rupiah. Jadi kita isi angkanya di 30 price difference. Nah, kemudian kalau misalkan order price difference-nya itu diisi, misalkan jangan 30 deh, kebetulan pas di perubahan fraksi. Jangan yang pas di perubahan fraksi, kita pakai angka ini aja, 15 aja. Nah, kalau misalkan di sini order price difference-nya kita isi angka 5, artinya ini kelihatan beda ini. Jadi initial stop price-nya 515, kemudian order price-nya 510. Kalau misalkan order price difference-nya saya isi angka 0, nah, kalau saya isi angka 0, initial stop price-nya 515, order price-nya 515. Jadi ketika 515-nya tersentuh, mesinnya itu akan otomatis sell. Tapi sell-nya itu di 515. Tapi kalau misalkan order price difference-nya kita kasih angka 5, order price-nya di sini angkanya 510. Jadi kalau kalau misalkan marketnya nyampe ke harga 515, mesinnya itu akan otomatis sell ke 510. Jadi langsung satu tick lebih rendah. Jadi peluang untuk match-nya lebih besar gitu. Itu fungsinya order price difference. Ada pertanyaan, Pak Ben, aplikasi handphone yang baru sudah ada grafik saham? Iya Pak, sudah ada Pak. Jadi untuk yang aplikasi yang baru itu tadi kita bisa buka sahamnya apa saja, nanti muncul order list. Order listnya itu kita bisa tap tombol panah diagonal yang di kanan atas ini, nanti muncul chartnya. Kalau misalkan chartnya tampilannya masih candle ya, tapi kalau kita buka kita tap tombol template, terus kita bisa save template yang kita mau ya gitu. Indosat kok kayaknya jelek ya. Oke, ada lagi yang mau ditanya Bapak Ibu? Sudah 1 jam. Sekaligus berikutnya, kalau misalkan Bapak Ibu ada yang apa sih namanya, ada yang masih bertanya nggak? Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Kalau misalkan sudah selesai sudah selesai. Ada rekamannya? Ada rekamannya. Berikutnya kita akan sedikit mengulang tentang bagaimana cara saya untuk melakukan analisa. Jadi ini ceritanya chart ITMG ya. Nah, tampilan saya itu sederhana. Jadi ada Bollinger Band, tengahnya ada MACD, bawahnya itu ada stokastik. Kemudian kalau stokastik ini saya pakai, ini periodenya belum diganti. Saya pakainya periodenya 533 aja. Saya pakai periode 533, kemudian MACD-nya biasa 12269, kemudian untuk Bollinger Band saya pakai Bollinger Band 20, dan sebenarnya itu ditambah moving average 60 ya. Cuman karena ini masih versi gratisan, jadi ya mohon maaf. Kalau ini EMA eksponensial moving average eksponensial loh kan, saya disuruh upgrade. Ya begitulah ceritanya, gratisan begitu. Tapi kalau tadi siapa namanya, tolong pelan-pelan, ini udah pelan-pelan Bu. Yang mana yang mau dijelasin pelan-pelan? Tapi kalau misalkan di aplikasi YB, nah tadi udah sempat kita lihat-lihat trading view, udah sempat kita lihat-lihat tadi yang notesnya, balik lagi ke YB, ini masih bisa buat, nggak perlu masukin pin sama password lagi ya. Nah tapi kalau yang di sini kita bisa tambahin, kayaknya kalau nggak salah banyak deh. Nah ini bener kan, di sini bisa ya, ini mana tadi EMA-nya itu saya pakai EMA 60. Nah ini EMA 60 nya saya ganti warnanya ungu aja, gimana, ungu atau merah atau kuning, wis kayaknya kuning, langsung kuning ini. Oh ya kuning aja wis, kuning ya. Oke.
Nah, jadi saya biasanya tuh nambahin moving average 60, ada Bollinger Band, ada MACD, ada stokastik gitu. Belum di save. Tambahin move eksponensial saya tambahin yang periodenya 60, kemudian warnanya tadi kuning aja lah biar kelihatan. Oke, terus di save. Studio template already exists, do you really want to replace it? Yes. Save. Yes. Nah, udah begitu. Jadi ketika saya ganti sahamnya, misalkan ganti ke Wika, Waskita aja, Waskita. Nah, Waskita buka chart, klik tombol template, klik nama saya, templatenya berubah jadi ada indikatornya begitu. Om Ben, kalau mau tanya dong, kalau fast trade better bid harga bawah atau buy sesuai indikator chart? Aduh, fast trade itu trading cepat ya. Trading cepat itu nyari momentum. Nyari momentum itu artinya kita bergantung pada leading indikator. Leading indikator itu berarti tinggal dipilih antara stokastik, RSI, CCI, MFI, MFI enggak, siapa itu namanya, Williams R, yang pokoknya osilator lah. Nah, favorit saya stokastik. Jadi pertanyaannya, apakah better bid harga bawah atau buy sesuai indikator chart buy break? Kalau harga bawah berarti dia nggak lagi lari. Kalau lagi lari harganya nggak mungkin di bawah kan gitu. Nah, kalau lagi lari better ngeliatin momentum. Ketika kemarin saham yang lagi lari, contohnya adalah kita ngobrolin SSI aja wis. Kemarin SSI naiknya kenceng ya. Oke. Nah, karena kita lagi ngeliatin momentum, kita buang MACD-nya. Dan kalau misalkan Bapak Ibu perhatikan, ketika siapa namanya, stokastiknya itu keluar dari area 30. Jadi di sini yang 30 itu saya bisa gambar nggak sih di sini? Kok saya ceritanya beras, ada berasnya. Oke. Jadi ketika stokastiknya itu keluar dari area 30, keluar dari area 30 tuh maksudnya bisa di 40, bisa di berapa itu kan. Itu adalah momentum, itu adalah saat ketika dia ada momentumnya. Nah, yang jadi masalah posisinya itu apakah lagi bullish atau lagi bearish. Kalau lagi bearish ya, momentum naiknya itu kecil. Itu kalau lagi bearish. Beda kalau pas lagi bullish. Kalau pas lagi bullish, momentum naiknya tuh lumayan, ada isinya. Kenapa ini bullish? Karena dia lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Jadi ada swing higher low. Nah, kenapa yang di sini bisa naiknya kenceng? Nah, itu karena ada divergence. Jadi saran saya sih kalau misalkan mau trading cepet, pakailah indikator yang leading indikator juga. Begitulah ceritanya. Oke. Ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Saya bingung mau bahas apa. Mari kita bahas divergent. Divergent itu ada, apa itu lagi? Satu lagi, oke, satu lagi. 5 juga nggak apa-apa, sampai jam 11 yang penting. Mari kita bahas tentang divergence.
Divergence. Oke, divergence itu adalah, bentar ya, saya ngambil dulu. Oke. Oke. Ada pertanyaan yang, oh, aplikasi yang baru bisa untuk Android juga? Nggak bisa, ada Androidnya kok. Ada pertanyaan, MACD dan stokastik lebih akurat yang mana? Jawabannya adalah nggak tahu. Saya kan nggak cari akurat, saya pakainya sensitif. Nggak, lebih akurat yang mana? Nggak ada loh, nggak ada yang akurat. Maksudnya nggak ada yang akurat, maksudnya nggak ada yang lebih akurat dibanding satu sama lain. Masing-masing punya kelebihan dan kelemahannya masing-masing. MACD, kenapa saya pakai MACD? Karena dia bisa membantu saya untuk mengidentifikasi tren mana yang bullish dan mana yang bearish. Stokastik bisa membantu saya untuk untuk menemukan momentum yang pas. Tapi kalau saya pakai stokastik aja, momentum yang pas saya nggak tahu dia lagi bullish atau bearish. Saya tahunya bullish atau bearish itu dari MACD. Kalau saya cuma pakai MACD, saya nggak tahu momen yang pas tuh di mana, karena saya cuma tahu oh lagi bullish, tapi momen yang pas saya dapatnya dari stokastik. Jadi ada dua indikator itu saling melengkapi. Kalau ditanya lebih akurat yang mana, nggak tahu gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Mari kita bahas divergen secara cepat ya. Jadi kemarin itu kan kita pernah bahas divergen, tapi mungkin nah ini kita lagi ngobrol tadi kan, ngobrol berapa lama, balik lagi ke aplikasinya nggak ada login password sama pin. Gitu. Oke, kita bahas divergence. Stokastik, oke. Stokastiknya itu 533 atau 1433? Jawabannya kalau saya pakai yang defaultnya memang 1433, tapi kalau saya pakai untuk yang time frame pendek, daily untuk yang trading cepat gitu ya. Tadi seperti ada yang pernah tanya trading cepat, pakainya 533. Kalau mau ngelihat divergence, saya pakainya 1033 gitu. Ini saya buka AMI brokernya. Nah, ini kalau yang 533 itu yang tradingnya pendek. Maksudnya time frame-nya pendek, bukan tradingnya pendek, time frame-nya pendek. Kalau yang agak gede itu ya 1033. Itu buat ngelihat ada divergence atau enggak gitu ya. Nah, ini saya ceritain tentang divergence sendiri, teori tentang divergence, tapi dalam tempo yang lebih cepat. Di periode yang sebelumnya, Zoom yang sebelumnya, bahas divergence itu kan agak panjang ya, pelan-pelan, agak panjang, teorinya banyak gitu kan. Nah, ini teori yang langsung cepat lah. Jadi Bapak Ibu mikirnya nggak pakai lama itu. Maksudnya gini. Oke. Oke, divergence. Divergence itu ada dua macam. Yang macam pertama itu yang reguler. Yang kedua itu yang hidden. Yang reguler dan hidden itu jadi gini, reguler itu dipakainya buat reversal. Kalau yang hidden itu dipakainya buat yang continuation. Oke. Nah, kemudian reguler itu berarti, tapi kita gini, kita tahu divergence itu berarti ada perbedaan antara swing harga dan swing indikator. Dalam hal ini indikatornya kita pakainya stokastik ya, indikator. Dalam hal ini kita pakainya indikatornya stokastik. Stokastiknya boleh yang versi 533 atau kalau saya biasanya pakai 1033. Itu buat ngelihat stokastiknya, buat ngelihat divergennya, dan saya pakainya itu yang di stokastik yang di. Kan ada stokastik itu kan ada yang K, ada yang D. Nah, saya pakainya yang D. Itu ceritanya. Nah. Terus kita bahas si stokastik, kita bahas si divergen. Kalau misalkan harganya swingnya kayak gini, kemudian ini kan swingnya kayak gini. Nah, sip. Berarti kan kita tahu di sini kan ada, karena ini ada swing higher low, berarti kan yang namanya indikatornya itu kan harusnya kan juga bikin swing higher low ya. Tapi kalau misalkan ternyata
harganya bikin swing higher low tapi malah indikatornya bikin swing lower low, nah itulah yang namanya divergence. Itu konsep utamanya tuh gitu. Nah, untuk divergence itu saya bagi jadi dua macam, bullish dengan bearish. Tapi untuk mengategorikan bullish sama bearishnya saya butuh moving average. Nah, tapi konsepnya kayak gini dulu. Posisinya yang namanya divergence itu berarti intinya kalau yang dilihatnya itu di bawahnya swing low-nya, berarti kalau dia bikin harganya bikin swing higher low, indikatornya bikin swing lower low. Kalau misalkan indikatornya bikin swing lower low, berarti salah. Kalau harganya bikin swing lower low, berarti swing higher low di indikatornya. Kebalikannya, intinya kebalikannya. Ini turun, ini naik. Kalau harganya naik, indikatornya turun. Ketika ada seperti itu, berarti itu ada divergence. Itu konsep utamanya seperti itu. Tinggal kita ngelihat dari sisi candlenya. Jadi untuk candlenya sendiri, saya pakai bantuan moving average. Moving average-nya itu moving average bisa pakai moving average 20 atau 60. Untuk case ini saya pakai bantuan moving average eksponensial 60. Nah, di atas moving average 60 berarti dianggapnya bullish. Kalau misalkan di bawah berarti dianggapnya bearish. Kalau misalkan moving average eksponensialnya MA60-nya cenderung uptrend, berarti dalam tren besarnya dia cenderung bullish. Kalau moving average 60-nya cenderung downtrend, berarti itu ada kemungkinan dia memang lagi bearish. Nah, yang saya pilih, saya itu nggak pilih yang lagi downtrend, tapi pilihnya yang lagi uptrend aja gitu. Itu ya. Jadi pilihlah yang uptrend. Atau ketika nyari saham uptrend, pilihlah yang MACD-nya itu di atas 0. MACD di atas 0. Oke. MACD di atas 0, moving average candlenya di atas moving average 60. Oke, itu udah oke. Yang saya cari berikutnya itu cuma ada dua macam. Kalau nggak dia rebound atau dia itu continuation. Contohnya gini. Jadi, ketika posisi di atas moving average 60, harga itu kan naik turun. Nah, ketika turun di sini, saya lihat si stokastiknya. Kalau stokastiknya bikin lebih rendah, itulah hidden divergence dan itulah yang saya cari. Nah, cuman itu aja. Contoh ya, kita buka si kami brokernya aja lah biar cepet. Nah, ini contohnya. Jadi, ini adalah moving average 60 yang warna biru. Kemudian yang di bawah ini adalah stokastiknya. Jadi yang saya cari adalah ketika posisinya adalah seperti ini. Ketika indikatornya bikin swing higher low, ketika harganya bikin swing higher low, indikatornya dia bikin swing lower low. Itulah yang saya cari. Jadi memang yang namanya divergence itu ada hidden divergence, regular divergence, bullish divergence, bearish divergence. Cuman apa yang kita cari itu akan lebih kita lebih terfokus kalau kita tahu apa yang kita cari. Ibaratnya yang saya cari ya ketika lagi harganya di atas moving average 20, di atas exponential moving average 60, kemudian tinggal lihat stokastiknya bikin lower low nggak. Kalau bikin lower low lah itu biasanya larinya kencang kayak gitu. Simpel kan, sederhana. Mulailah dari yang moving average MACD-nya di atas 0. Nah, di AFL yang ada bisa di-download di saya bikin linknya s.id/AFL cuan copet. Nah, itu di situ ada AFL Explore MACD. Explore MACD-nya itu bisa dipakai. Jadi saya tinggal masukin, kemudian mode filternya saya pilih yang MACD yang aman. MACD yang aman tuh maksudnya di atas 0, histogramnya 0, histogramnya di atas 0, MACD-nya di atas 0, value atau mungkin rata-rata value-nya di atas, saya pilihnya di atas 3 miliar kalau nggak salah. Value rata-rata di atas 3 miliar. Jadilah setelah difilter ya ketemunya saham-sahamnya udah sedikit ini.
gitu. Nah, contoh habis itu yang saya lakukan berikutnya adalah saya ngeliatin satu-satu. Satu-satunya ini nggak memakan waktu karena ini benar-benar ngeliatin cuman sekilas tok. Contoh ya kayak gini ya. Kita mulai dari yang bawah, SIMF gitu kan. Yang saya cari apa? Yang saya cari cuman di atas moving average 60. Nah, gitu. Nah, kemudian ini contoh MDKA. Kemudian posisi candlenya di atas moving average 60. Kemudian di indikatornya ada divergen gitu. MDKA kemarin udah punya, udah dijual juga gitu. Terus kemudian nah ini siapa yang namanya Indosat. Nah, ini juga sama. Jadi Bapak Ibu mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa ada rekomendasi Indosat. Nah, ini atas dasar inilah kenapa ada Indosat gitu ceritanya. Bukan yang ini, yang ini. Nah, karena yang ini itu bisa nggak dianggap swing yang signifikan. Yang ini yang dianggap swing yang signifikan. Karena kita bisa jelas lihat. Kalau ini kan cuman gini-gini, riak-riak lah ibaratnya. Ini kan apalagi ini nggak ada swingnya ini. Dari sini ke sini ini nggak ada swing, jadi ya bisa diabaikan. Yang dianggap swing yang ini tetap divergen ini gitu. Indosat, terus habis itu SMA nggak dilihat, skip PPRO gitu. Nah, PPRO ini ceritanya gara-gara dia rebound di moving average saja sih, karena itulah ada rekomendasi PPRO. Waktu dia itu kalau nggak salah breakout segini, breakout ke atas 85. Nah itu. Habis itu ngeliatin satu-satu pura nggak ini. Nah ini saya ngeliatnya apa? Ngeliatin harga sama ngeliatin stokastik. Nah ini ASA. Ini ASA posisinya seperti ini. Harganya di atas, tapi ini di bawah. Kan. Nah, terus habis itu yang ditunggu berikutnya apa? Tunggu berikutnya adalah ketika dia ngelewatin ke atas 30. Stokastiknya ke atas 30 itu eksekusi belinya. Nah, itu sederhana. Itu adalah cara yang sederhana untuk cari profit. Amin. Tower ini mana lagi ya? Ini MPMX. Ini beda cerita sih. MPMX ini dia bisa rebound, terus kemudian stokastiknya bisa rebound di 30. Itu sederhananya gitu sih. Ibaratnya kita cuman ibaratnya Bapak Ibu tuh ngelihat saya tuh cuman nyari saham itu yang sederhana, yang di atas moving average 20, di atas moving average 60 kayak gitu toh. Ini kayak gini kan. Nah, ini kita bisa tahu ini harganya bikin swing higher low karena ini angkanya aja udah beda. Ini terendahnya ini 1860. Ini terendahnya ini 1885. Ini aja udah beda. Tapi di sini ya, nah ini ada beda. Nah gitu ceritanya. Jadi dia lagi bullish tapi ada divergen. Bullishnya tersembunyi di tren divergennya tersembunyi di tren bullish. Itu namanya hidden bullish divergen gitu maksudnya. Jadi ketika ada muncul kayak gitu, tunggu si stokastiknya keluar dari area 30, keluar ke atas, naik ke atas 30, ya itulah eksekusi belinya. Simple kan? Oke Bapak Ibu, terima kasih sudah menonton dari pagi sampai dengan siang. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau take profit selain lihat titik resisten, kira-kira bisa nggak dari berapa persen untuk nilai efek? Kalau misalkan Bapak Ibu ngelihat portofolionya, ini ceritanya udah mati kayaknya. Coba bentar. Ini tadi ada di sini. Oke, kita coba buka lagi. Nah, ini. Oke. Tadi kita buka ini. Nah, ini kalau misalkan kita lihat dari portofolio, contoh ya. Malah kosong.
screennya salah. Kenapa nih? Lagi maintenance kali. Nggak kelihatan portofolionya. Oke, kalau take profit selain lihat titik resisten kira-kira bisa nggak berapa persen dari untuk nilai take profit? Kalau saya biasanya ambil nyisain 10%. Jadi kalau misalkan portofolio yang sudah di atas 10%, kemudian saya di atas 10%, kemudian misalkan katakanlah lagi floating profit 13 atau 15%. Nah, taking profitnya itu trailing stopnya saya set ke 10%. Jadi misalkan udah naik 15%, 5%-nya itu yang dijadiin trailing stop. Jadi ketika harganya turun dan profitnya menyisakan 10%, dia langsung otomatis sell. Nah, itu salah satu caranya untuk take profit. Gitu ceritanya. Ini kayaknya lagi maintenance ya. Jadi nggak kelihatan portonya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Sebelum saya tutup, atau ada yang mau bertanya apa gitu? Oke, sudah. Ada yang mau bertanya? Nggak ada. Kalau begitu, mari kita ulangi cara screening saham. Oke. Jadi pertama kita buka dulu s.id slash nggak ada ya. Oh, sepertinya saya belum bikin linknya. Sebentar. Oke. Step-stepnya sampai tentukan stock pick. Oke. Oke, jadi saya akan ceritakan step by step. Pertama kita masuk ke s.id slash AFL cuan copet. Nah, kemudian nanti akan dibawa ke Google Drive. Google Drive-nya itu isinya AFL-nya saya, dan juga ini ada apa sih namanya, PDF yang materi Zoom sebelumnya. Di sini ada AFL namanya Explore MACD plus Bollinger Band AFL. Nah, ini bisa di-download kemudian masukkan ke si AMI Broker lah ya. Masukkan ke AMI Broker, kemudian sampailah di ini AFL Bands. Ini ada Explore MACD plus Bollinger Band, diklik kanan, kemudian klik analisis. Terus habis itu ini kan kalau misalkan belum ada, tinggal klik kanan analisis. Nah, nanti dia akan muncul analisis, jendela analisis ini. Saya biasanya klik kanan floating, jadi bisa ngelihat chartnya dan bisa ngelihat hasilnya. Oke. Kemudian setting tanggalnya, kemarin kan tanggal 4 nih. Setting tanggal 4. Kemudian ini ada tombol parameter. Tombol parameternya itu tinggal diklik, kemudian ada mode filter. Biasanya saya pakai yang MACD yang aman aja lah. Atau paling kalau mau agak strict, maksudnya agak ketat, masukkan pilihan MACD di atas 0 aja. MACD di atas 0, klik OK, klik tombol explore.
nanti dia akan nyari semua saham yang MACD-nya itu udah di atas 0. Nah, karena kebiasaan saya itu mulai dari yang paling bawah, jadi saya biasanya mulai dari paling bawah, mulai dari saham yang paling jelek lah ibaratnya. Tapi untuk kali ini kita mulai dari yang paling atas saja dulu. Oke, nah ini kios, saham kios. Ini karena MACD udah di atas 0, berarti anggap aja ini semua MACD-nya di atas 0 ya. Saham kios, kios ini kebetulan lagi rame. Ini juga kebetulan juga ada divergen, swing higher low, low-nya naik, tapi indikatornya swingnya lower low, salah, lower low. Tapi ini posisinya masih di bawah 30 ya, jadi belum. Kemudian berikutnya AGRS. Ini saya nggak suka karena ada gap downnya, auto reject ARB berjilid-jilid, ini agak menyeramkan, jadi saya nggak suka. NFCX harganya udah naik kenceng, berarti nggak mungkin kita beli. Ikan lagi sideways, apalagi di sini juga ada auto reject bawah berjilid-jilid, kita lewati. Wins ini posisinya walaupun MACD-nya di atas 0, yang agak susah itu adalah kondisi ini. Jadi nggak ada yang stokastiknya bisa naik ke atas area overbought, itu nggak ada, dan itu mengganggu. Kenapa mengganggu? Karena harusnya kalau saham lagi bullish, stokastiknya itu pasti di atas. Nggak mungkin, kecil kemungkinan dia itu ada di area oversold. Kalaupun ada di area oversold, itu pun cuma sebentar harusnya. Tapi ini malah kebalikannya, overboughtnya itu nggak disentuh sama sekali. Jadi mengkhawatirkan. Jadi kita lewati. MLPL harganya juga sudah naik, nggak mungkin saya beli, harganya udah tinggi sekali. RANC, oke, RANC kita perhatikan. Kalau misalkan Bapak Ibu lihat RANC di sini, yang dilihat memang kelihatannya, untuk screening ya pakai MI broker. Di sini itu sideways. Nah, yang di sini ketika harganya bleng naik ke atas, kemudian ada inside barnya ini yang jadi trading strategi. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ada yang punya, nah cut-loss-nya di bawah 685. Kalau belum punya, mau beli ya nggak apa-apa si RANC ini. Cuman catat aja dulu, siapa tahu ada yang lain yang lebih bagus. Kemudian saham berikutnya Budi. Nah, ini Budi saya nggak tahu ini saham apa. Starch and Sweetener. Starch itu kayaknya kalau tepung ya. Corn starch itu tepung maizena. Ini Budi, ini Budi lagi. Ini Bu Budi ya. Saham Budi. 2 candle terakhir, higher high, higher low. Stokastiknya mendekati 30. Yang kita tunggu dia bisa swing. Jadi kalau stokastiknya itu bisa rebound, nah kita nungguin itu. Masukin ke catatan. Rans Budi dapat 2. DNAR itu Bank Oke. Ini juga sama ini. Auto reject bawah berjilid-jilid, skip. Boga, wah, ekornya ini banyak yang panjang, skip juga. Kenapa ekor yang banyak yang panjang di skip? Karena itu big playernya itu berarti signifikan, jadi nggak mengenakkan untuk ditradingkan. ILS skip. Wifi uptrend terus ya. Yang kita tungguin apa coba? Ada inside bar. Prinsipnya sama kayak tadi siapa tadi? Rans. Nah ini si Wifi ini begitu dia nanjak pertama kali, kalau telat tunggulah inside bar. Kalau telat tunggu inside bar. Jadi contoh ini naik ya. Nah ini inside barnya.
Jadi kalau misalkan telat tungguin sidebar. Kalau masih telat lagi, wah ya udah nggak usah. Itu berarti ada yang harus diperbaiki. Berarti kalau misalkan udah sekali telat, oke kita tungguin sidebar. Kalau udah 2 kali telat, mending nggak usah. Oke, karena kenapa nggak usah? Karena kalau masuk hitungannya jadi judi. Main, oke. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Harganya cenderung naik, tapi ini indikatornya cenderung turun. Nah, itulah sebabnya kenapa kemarin ada rekomendasi main. Waktu dia break ke atas 885, katosnya di bawah 840. Nah, itu. Tapi sementara ini sih belum ada ketemu yang enak banget buat dibeli. Kija, ketika dia rebound, MACD-nya keluar dari MACD lagi, stokastik keluar dari 30. Nah, itulah sinyal belinya. Oke, yang kita tunggu berikutnya adalah ini resistennya dekat 210. Posisinya sekarang 200, selisih Rp10. Kalau misalkan dia bisa breakout ke atas 202, targetnya 210, itu pendek. Jawabannya adalah nggak usah dulu. Tunggu breakout ke atas 210, kemudian ada ngetes atau ada inside bar. Oke, ada yang bertanya, apakah perlu cek volume? Jawabannya perlu. Kenapa saya nggak ngecek volume? Karena di filternya sudah ada cek volume. Jadi kalau kita buka AFL-nya di bagian bawah itu sudah ada filter mana tadi? MACD di atas 0. Nah, filter ini nih, MA value transaksi di atas 3 PU. Nah, itulah itu cek volumenya itu. Kalau pelajaran untuk AMI brokernya ada di YouTube saya ada sih. Cuman mungkin agak berantakan aja. Duit apakah sideway? Ini Kija ya tadi ya. Kija nungguin break atas 210. Kalau duit apakah sideways? Duit sideways. Ini sideways. Supportnya di sini, resistennya di atas. Dibilang sideways ya sideways. Oke, kita cari berikutnya BGTG, TCPI. TCPI nggak enak ini, bodinya kecil-kecil. Yang kemarin apa? Periode April Mei bodinya gede-gede, ini lama-lama bodinya kecil-kecil. Momentumnya melemah. MLIA. Nah, ini MLIA. Yang kita tungguin apa sih? Yang kita tungguin dari MLIA adalah reversal pattern. Reversal patternnya itu bentuknya apa? Bisa higher high higher low, bisa inside bar, bisa outside bar. Kemudian yang kedua yang kita tunggu adalah stokastiknya bisa keluar dari 30. Nah, kita pantau MLIA. DGNS kemarin ada rekomendasinya tapi habis itu belum. Nah, ya paling ITMG lah. ITMG ingat ya, sekali dia terbang habis itu yang ditunggu apa? Inside bar. Kalau terlambat belinya tunggu inside bar. Ini inside barnya cakep nih. ITMG. Sejauh ini sih dari ITMG ke atas tadi yang paling enak baru ITMG. Telkom udah ada rekomendasinya, LPPF udah ada. Si Arto ini udah punya barang juga sih tadi. Buy break kalau ke atas 12.550, cut loss di bawah 11.500. Sideways dia breakout, habis itu harganya masih bertahan di atas area support bekas resisten. Kemudian so far baru ketemu ITMG yang enak. ITMG, kemudian ini BEX. Sejauh ini sih baru ITMG kayaknya ya. MNCN lower high lower low di atas moving average 20 dan 60. UNTR inside bar. Kalau nggak UNTR si TMG. Ya, dua itu. Gitulah kurang lebih. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? AFL-nya bisa di-download di s.id/AFL cuan copet. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita cukupkan sekian. Jadi kayak kuliah ya. Kalau sudah tidak ada, mari kita cukupkan sekian. Saya tunggu sampai 10.45 ya, kalau ada yang bertanya. Udahlah ya, nggak ada yang bertanya lah ya, aman ya. Besok tinggal eksekusi.
Untuk tanggal hari ini, hari tanggal 5 Mei 5 Juni 2021, eh memang materinya itu utamanya adalah tentang si OLT yang baru. Nah, untuk trading strategi masih apa namanya, nggak ada yang berubah banyak. Ini Garuda ya, bapak naik Garuda. Kalau naik Garuda gimana ini jelek, jelek sekali. Moving average 60 sama 20 nya udah mengarah downtrend, nggak enak. Tolong diketik link Google Drive-nya. Oh, link Google Drive-nya itu s.id/afl cuan copet. AFL-nya gratis, boleh dipakai. Apalagi ya, kalau sideways mending cut loss atau hold seumpama belum nanti support. Loh, kalau sideways itu di hold nggak apa-apa. Yang salah itu kalau bearish tapi di hold gitu. Keras. Oh iya, keras ini lumayan. Biar gimana pun yang namanya si keras ini, dia itu adalah closing tertinggi pernah apa sih namanya, closing tertinggi selama 2 bulan terakhir. April Mei itu dia nggak pernah closing di atas 675, itu nggak pernah. Si keras ini inside bar, posisinya bisa closing di atas 680 itu bagus. Buy break 700, cut lossnya di bawah 665 kayak gitu. Itu keras, momentumnya udah kelihatan ya. Jadi ketika sideways itu akan wajar sekali untuk stokastiknya bisa nyenggol atas dan nyenggol bawah. Tapi kalau yang bullish biasanya itu stokastik jarang sekali nyenggol bawah. Dan kalau lagi bearish ya, stokastik itu jarang sekali nyenggol atas. Dan kalau lagi bullish, stokastik itu jarang sekali nyenggol bawah, jarang. Kalau nyenggol bawah paling cuman turun habis itu naik lagi. Nggak ada yang namanya bullish itu stokastiknya kayak gini gitu, nggak ada. Nah, ini hal yang sama, ini juga ini karena lagi sideways. Posisi sideways berarti target paling atasnya itu sekitar 805 865. Cut lossnya di bawah sini aja. Jauh sih memang ya, jauh sekali ya. Tapi untuk yang time frame pendek sih karena kejauhan ya, biasanya saya pakainya cut lossnya yang inside barnya aja. Toh yang dicari juga momentumnya. Jadi cut lossnya di bawah 665 sini. Gitu ceritanya. Tekim BABP itu bukannya udah naik ya? Ngapain ditanyain? BABP itu udah naik, nggak usah ditanya, nggak apa-apa. Tekim aja wis. Tekim ini kan posisinya masih bearish. Jadi candlenya itu masih di bawah moving average 20 dan 60. Jadi ya begitulah. Kayaknya sih agak repot ya. Kemarin saya pikir dia bisa berubah jadi bullish, ternyata enggak, malah turun lagi, malah jadi bearish lagi. Begitu. Oh, kalau masih di hold ya pasang trailing stopnya aja, Bu. Jadi kalau misalkan BABP-nya masih disimpan, posisinya kan kemarin kan tutupnya di 294. Bisa pasang auto sell. Auto sell-nya itu gampang. Auto reject itu kan 294. Salah. Auto reject itu kan 7%. 7% dari 294. Jadi maksudnya kalau hampir auto reject bawah ya kita buang aja. Hah? Masih boleh ikutan baik? Ya nggak boleh lah. Ingat, satu pesan saya ya, kalau misalnya telat pada saat tarikan pertama, tunggulah inside bar. Kalau misalnya telat lagi mending nggak usah. Itu. Jadi kalau telat naik pertama, tunggulah inside bar. Gitu ya. Oke, terakhir BBTN. BBTN wah ini masih di bawah moving average 20 dan 60. Ini Bapak Ibu boleh pakai ya. Jadi strategi pakai moving average 20 dan 60 ini akan
sangat membantu memfilter saham-saham yang lagi bearish sama yang lagi nggak bearish. Kalau lagi bearish biasanya di bawah moving average 60 gitu. BBTN masih di bawah 60, jadi ya di bawah moving average 60, jadi hitungannya masih bearish. Siapa tahu moving average 60 direspon sebagai resisten kan. Baik, kalau begitu mari kita cukupkan sampai dengan sekian. Untuk tanggal 5 Juni 2021 memang temanya tentang aplikasi online trading yang terbaru. Untuk minggu depan itu tanggal 12 itu nanti temanya entah apa. Untuk tanggal 19 libur dulu, tanggal 26 ada lagi temanya itu mengulang kembali tentang Bollinger Band, MACD dan stokastik. Itu tanggal 26 Juni. Jadi tanggal 12 nanti temanya terserah yang lain. Terus kemudian untuk tanggal 19-nya libur gitu. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Terima kasih untuk yang sudah mengikuti dari awal sampai dengan akhir. Bisa diinformasikan ke teman-temannya bahwa kami setiap Sabtu memang ada acara untuk pengajaran atau edukasi gratis. Acara ini gratis, tidak dipungut biaya dan terbuka untuk umum gitu ya. Jadi terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir dan sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Dadah.